syafaat di akhir kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Bapak Camat Yudi Herman SSTB, yang terhormat Bapak Dandramil Kapten Pantai Asril, yang terhormat Kapolsek Tangerang Muhammad Ari Saputra STK SDK, yang terhormat Babin Kamtibnas Desa Bapak Yu Zaibas dengan panggilan Pak Yu, kemudian yang terhormat Babinsa Desa Pak Priyo Windu Triyono, Bapak Kepala Desa, kemudian Bapak Ibu Fitri Yeni SKM MKM selaku Kepala Puskesmas. Selamat datang Pak, Ibu di sekolah kami. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam rangka rapat koordinasi tim Satgas SMA 1 Papua Timur. Salawat dan salam tidak lupa kita panjatkan kepada junjungan alam yaitu Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri dulu. Saya Ibu Noni Lestari MSN sebagai Kepala Sekolah SMA 1 Kampar Timur, baru berjabat 2 bulan, kurang lebih 2 bulan Pak. Ya, jadi dengan jabatan ini kita sudah masa transisi dari daring mau menuju ke PTMT yang namanya pembelajaran tatap muka terbatas. Itu kemungkinan besar akan dimulai setelah keluarnya izin dari Dinas Pendidikan Provinsi Riau. Jadi sebelum kita melaksanakan pembelajaran tersebut, jadi kita perlu adanya rapat koordinasi terlebih dahulu karena wilayahnya wilayah Kecamatan Kampa. Jadi oleh sebab itu kenapa Bapak Camat kami beri sebagai penanggung jawab ada 7 orang di sini, karena gawinya wilayahnya memang Kampa. Nah, kalau Dinas Pendidikan Provinsi Riau itu pengelola, jadi tidak mungkin yang bertanggung jawab itu langsung Dinas Pendidikan Provinsi Riau. Jadi yang ada di wilayah tersebut. Oleh sebab itu kami buatlah tim Satgas. Ini adalah salah satu syarat untuk memenuhi syarat dari PTMT tersebut. Kemudian kami juga mengisi laman Dapodik yang harus kita isi dan dikeluarkan izinnya dari Dapodik tersebut. Kemudian yang terlibat dalam Satgas ini tidak hanya saja penanggung jawab, kemudian saya selaku ketua tim, Bapak Komite selaku wakil ketua, kemudian sekretaris kesiswaan, juga ada tim pembelajaran, tim kesehatan dan pelatihan. Di sini kami melibatkan siswa juga karena nanti yang terdekat dengan siswa peserta didik pembelajaran tersebut, siswa tersebut, kemudian yang guru, kemudian tiket. Nah, jadi syarat-syarat yang diajukan oleh Dinas Pendidikan tersebut itu ada sekitar 7 syarat yang tertulis, itu sudah kami penuhi semua. Kemudian untuk sapras yang seperti alat pencuci tangan yang dengan air mengalir juga sudah kami tempatkan di setiap depan kelas. Itu semua kelas, ada 34 kelas di depan TU, di depan kantor, juga di pintu masuk juga kami sudah sediakan dengan sabunnya. Kemudian juga kita ada termogan untuk mengukur suhu. Jadi kalau di dalam kelas itu anak atau peserta didik itu 50% yang bisa untuk ikut pembelajaran satu shift. Jadi kalau siswa kami 36-35 orang itu hanya 18 atau 17 orang siswa dalam satu kelas.
itu dengan jaga jarak. Kemudian nanti juga kami akan memberdayakan siswa untuk tetap memakai masker. Ya, jadi gambarannya untuk pembelajaran PTMT ini tersebut itu hanya 2 jam dalam satu hari. Nah, kami diperbolehkan oleh Pak Kadis Dinas Pendidikan itu boleh 2 shift. Nah, jadi yang kami pikirkan ini, kalau kita pertama siswa baru masuk itu kan dari rumah itu tentu kita nyuruh dia dulu cuci tangan, kemudian memakai termogan untuk mengukur suhu. Itu kalau 500 lebih siswa itu lama, ada sekitar 1 jam lebih. Nah, jadi kami untuk masuknya itu pukul 8. Dah siap standby di dalam kelas untuk langsung belajar. Nah, jadi rosternya tetap menggunakan roster biasa, cuman waktunya kami beri sekitar 10 menit 1 jam pelajaran. Nah, jadi di dalam teori pembelajaran tersebut kita hanya memberi teori saja. Nah, untuk tugas itu daring. Nah, untuk mengingat waktu tersebut. Jadi untuk ini pembelajaran tersebut kita sudah tegaskan kepada guru, jangan beri peluang siswa keluar. Guru setelah masuk ke dalam kelas itu 5 menit sebelum pergantian pembelajaran itu guru yang pelajaran selanjutnya sudah standby di luar. Jadi tidak memberi kesempatan kepada siswa untuk keluar. Nah, yang kedua itu siswa di kantin tidak buka. Tidak diperbolehkan membuka kantin. Praktek pembelajaran di luar pun ditiadakan. Jadi hanya teori di dalam kelas. Kemudian siswa tidak ada ruang main karena dia 2 jam. Nah, ini uji coba untuk 1 bulan atau 2 bulan yang 50% tersebut. Kalau tidak terjadi apa-apa, tidak ada terjadi musibah, itu akan berlanjut 100%. Nah, itu kemarin yang dianjurkan oleh Kacap Wilayah 3 Dinas Pendidikan Provinsi Riau yang dipimpin oleh Kepala Dinasnya Bu Dr. Neneng NPD. Kemudian Bapak Kadis Zul Ikram juga mengimbaunya seperti itu. Kemudian di sekolah harus menyediakan UKS. Nah, kami juga sudah menyediakan UKS, yaitu dengan 4 kamar. Kemudian juga menyediakan APD yang mana tahu. Ya, jadi himbauan dari Pak Kadis dan Ibu Kacap kami itu, kalau siswa pas diukur suhu tubuhnya baru masuk pekarangan sekolah, misalnya lebih dari 37 itu disuruh pulang, disuruh istirahat. Kemudian nanti kalau anaknya memang demam tinggi, disuruh orang tuanya untuk berobat di tempat klinik yang terdekat. Nah, kenapa bekerja sama kami dengan puskesmas? Itu kalau ada kejadiannya di dalam. Nah, seperti itu. Jadi itulah gambaran yang dapat kami jabarkan. Kalau untuk orang tua itu hampir semua mengizinkan anaknya untuk tatap muka. Itu kan ada kami lemparkan surat pernyataan dari orang tua, apakah orang tua bersedia anaknya belajar tatap muka, itu semuanya bersedia. Nah, kami himbau kalau ada anak memiliki penyakit bawaan itu tidak kami izinkan. Itu bolehnya hanya daring. Kemudian kenapa tingkat SMA, SMK, SLP yang belum melaksanakan di Kampar ini? Karena itu tadi faktornya, karena kami pengelolaannya itu dari dinas provinsi. Jadi kami harus patuh dengan aturan dari dinas provinsi tersebut. Karena SD sama SMA sudah jadi ada sedikit kecemburuan ini dari masyarakat, orang tuanya dari SMA. Kok SMA juga belum? Sedangkan SD, SMP sudah mulai. Nah, jadi kami selaku lembaga pendidikan tingkat SMA harus menunggu, harus ada izin. Nah, kalau dilanggar itu nanti kepala sekolahnya yang kena, sekolahnya ditutup. Jadi kami tidak berani untuk membukanya itu. Jadi itulah gambarannya sedikit yang dapat saya sampaikan. Kalau
surat izin dari kabupaten kita sudah mengantongi dari Dukcapil. Jadi tinggal menunggu izin dari Dinas Pendidikan Provinsi Riau saja. Tanggal segini sudah buka, langsung kita buka. Kita pun sekarang sudah ingin rapat koordinasi tim Satgas. Jadi hanya itu dapat saya sampaikan. Nanti kita dalam rapat mungkin ada masukan-masukan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah Negeri 1 Kampar Timur. Selanjutnya, sepatah kata dari Ketua Komite SMA Negeri 1 Kampar Timur, Bapak Haji Ibrahim MSI. Kita persilahkan. Yang saya hormati Pak Camat, Pak Regi Herman, bersama unsur pimpinan kecamatan. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah dan serta jajarannya, kemudian Bapak Babinsa, Wilayah Kerja SMA Negeri 1 Kampar Timur, Bapak anak-anak kita dari pengurus OSIS. Pertama, terima kasih atas kehadiran kita bersama selaku ketua komite mewakili orang tua. Sangat berterima kasih dan berbangga sekali karena pada hari ini adalah hari yang istimewa menurut saya. Karena jarang kita berjumpa dengan orang yang lengkap seperti ini. Ada Pak Camat, ada Bu Kapus, ada Pak Koramil, ada Pak Kapolsek. Dan ini mungkin menjadi salah satu alternatif jawaban apabila nanti di belakang hari kita punya masalah berkaitan dengan ini. Ada beberapa hal yang patut dan sangat untuk kami sampaikan kepada kita semua, dan juga kami harapkan nanti arahan dari Pak Camat bahwa kami dengan komite bersama sekolah sudah 2 kali mengadakan rapat persiapan ini untuk kampus. Artinya kami selaku ketua komite dan jajaran di satu sisi mempertimbangkan kondisi anak yang selalu berkeliaran, satu sisi memikirkan kenakalan anak itu yang bisa saja menjadi sumber malapetaka ini. Pada tanggal 5 kemarin kami rapat di sini, beberapa persiapan sudah kami laksanakan. Di antaranya dengan orang tua memang tidak kita laksanakan pertemuan Pak Camat karena itu dilarang oleh Dinas Pendidikan Provinsi Riau. Tetapi kita sudah menggunakan bermaterai. Komite sekolah sudah membuat MOU dengan pihak sekolah. MOU sudah saya tandatangani mewakili komite. Kemudian sudah ada standar prosedur. Mohon nanti kepada Mas Narida diberikan dokumen ini kepada Pak Camat dan mungkin memiliki dan masukkan beliau kepada grup Satgas sekarang di SMA Negeri Kampar Timur. Bapak Ibu yang kami muliakan, persiapan administrasi sudah kita selesaikan. Kami orang tua terima kasih kepada Bu Nadi Lestari bersama tim di sini yang sangat respon dan sangat berhati-hati dalam melaksanakan ini. Kenapa demikian? Ya, tentu kemungkinan ada hal lain. Karena kalau ada penyakit di belakang, sekolah langsung ditutup kalau tidak salah. Ini arahan dari Dinas Pendidikan Provinsi Riau. Bapak Ibu yang kami muliakan, ada kekhawatiran dari kami komite ini bahwa nanti arahan juga dari Pak Camat dan juga Ibu Kapus juga Pak Koramil masukannya. Sepulang anak dari sekolah ini, pantauan kita orang tua dia kan kemana-mana. Saya malam minggu juga kemarin berkeliaran Pak, selalu lihat kondisi kampar. Saya
dan patut sudah bangun beberapa camat. Di lapangan bola kaki malam minggu kemarin sangat banyak sekali Pak Budi. Sudah seperti yang dulu lagi. Saya masuk lagi di Batas SPPU. Juga saya masuk lagi di Los Pasar Kampar. Kalau mencari 100 orang malam minggu itu di Los Pasar Kampar apa ya? Nanti anak-anak kita pulang sekolah sekolah. Gimana mereka setelah itu kan tidak terpantau ini. Kalau bisa nanti melalui grup sekolah yang grup kelas itu ditambah pesan hari ini. Kalau bisa orang tua melaporkan kembalinya anak setelah pulang jam pelajaran. Itu pantauan itu Mas Narida. Tidak tertutup kemungkinan nanti mereka berikhlasan masuk kepada kelompok orang tanpa gejala. Udah selesai kita. Pergi dia ke Bengkidang, pergi dia ke Petarung, alasan yang tidak diketahui oleh orang tua, dibawanya ke sekolah. Kalau sudah masuk orang tanpa gejala, udah payah kita. Mungkin yang lain, kita mohon bantuan dari Pak Guru semua. Memang perjalanan mereka di rumah inilah yang menjadi kewajiban kita. Yang lain itu kemarin juga kami bahas Pak Camat, bahwa kalau memang ada anak itu diindikasikan dari rumah itu sudah panas dingin, itu dilaporkan langsung oleh orang tua melalui grup sekolah. Anak saya tidak saya yang bolehkan masuk hari ini Bu, karena dia ada diindikasikan demam. Juga sudah kami bahas melalui forum rapat komite dengan pihak sekolah. Terima kasih Bu Nodi. Saya juga tadi sudah memantau persiapan yang sudah dilakukan yang tadi disampaikan oleh Bu Noni tadi, Pak Camat. Sudah saya tengok tuh Pak Koramil di kampus. Apakah memang beliau sudah membuat cadangan? Sudah saya pantau. Saya tengok seluruh ke kelas itu. Karena 3M itu ditambah lagi sekarang 2 ya, sudah 5M sekarang. Dan mencegah kerumun itu. Jangan membuat mengumpulkan orang banyak. Barangkali itu saja. Terima kasih. Dan kami juga mewakili orang tua sahabat komite. Terima kasih penajaan acara ini. Semoga masukan-masukan yang nanti akan diberikan oleh pejabat dan unsur pimpinan Kecamatan Kampa ini dapat membuahkan mendukung progres yang sudah dibuat oleh Kepala Sekolah SMA Negeri Kampar Timur ini. Subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas nikmat rahmat dan karunia-Nya pada pagi berbagai kita hadir berkumpul di SMA 1 Negeri Kampar Timur di Kampar Timur. Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah ini merupakan kehormatan bagi kita bersama bisa hadir berkumpul di SMA 1 Kampar Timur ini dalam rangka mengikuti rapat koordinasi tim Satgas COVID-19 bersamaan dengan akan dilaksanakannya kegiatan pembelajaran tatap muka terbatas ya tahun 2021. Jadi banyak hal juga sudah disampaikan oleh kepala sekolah maupun dari pihak komite. Berbagai persiapan sudah dilakukan dalam menyongsong pembelajaran tatap muka terbatas. Dan tentunya kami juga sangat mengapresiasi apa yang sudah dilakukan. Begitupun dengan terkait dengan COVID. Hari ini kita jangan hanya fokus pada 3M saja. Persiapan kita yang berhubungan dengan 3M saja. Tapi yang juga penting juga bagaimana memberikan pemahaman kepada siswa-siswi kita akan bahaya COVID itu. Kalau bisa putarkan Pak, kalau dia fokus di kelas, putarkan video yang berhubungan dengan COVID. Jadi jangan hanya seremonial saja, harus cuci tangan baik.
boleh pakai masker, tapi dampak-dampak mereka tidak paham. Ibu yang terhormati, sebenarnya ini berharap kita jangan hanya fokus pada 3M saja, tapi kita bagaimana bisa memberikan pemahaman pada para siswi kita akan bahaya COVID ini. Kalau perlu kita sampaikan, mendengarkan informasi yang ada hari ini yang kita lihat baik berbagai media. Kita punya data, kita bisa setiap hari melihat data berapa masyarakat yang masih positif. Itu yang mungkin yang paling penting yang malah kita harapkan, selain daripada tadi penyediaan tempat cuci tangan atau menggunakan masker, yang perlu juga kita laksanakan nanti penyemprotan disinfektan secara berkala ke ruangan-ruangan kelas. Artinya yang tempat-tempat berkumpulnya anak-anak kita, di ruangan kelas, di musola, atau di ruangan majelis guru, itu tidak menutup kemungkinan. Dan perlu juga kita perhatikan, jangan kita hanya fokus untuk keselamatan daripada para siswa-siswi kita, tapi bapak ibu guru yang berhubungan dengan anak-anak kita ini juga diperhatikan, karena tentu aktivitas bapak ibu ini kan lebih padat. Mungkin Aiko acara di sekolah, besok siang rapat di sekolah, besok di tengah-tengah masyarakat. Ya, aku adalah acara wirid atau beko segala macam. Saya bisa menjamin bapak ibu bebas dari negara COVID. Bisa saja nanti virusnya datangnya dari guru. Mohon maaf. Jadi ini untuk menjadi perhatian kita bersama juga. Dengan anak-anak ada yang kita batasi, tapi juga perlu diperhatikan guru-guru. Karena bapak ibu bebas kemana, ke pasar, ke masjid, tempat acara. Mungkin kalau seandainya ada pesta pernikahan, anak-anak ibu tentu hadir. Siapa yang bisa menjamin bapak ibu tidak terbawa, tidak membawa virus? Bisa saja nanti dari bapak ibu menular ke anak-anak. Akhirnya apa? Anak-anak jadi korban. Sekolah ditutup karena ada yang positif. Jadi ini perlu perhatian kita bersama. Terkait dengan teknis, tadi juga sudah disampaikan dengan proses pembelajaran melalui 2 shift. Silakan diatur nantinya bagaimana proses pembelajaran terbatas ini bisa berjalan lancar, dan tentunya anak kita bisa mengikuti proses pembelajaran ini secara efektif. Artinya walaupun nanti ada juga yang dilaksanakan melalui daring, karena tadi sudah disampaikan oleh Ibu Kelas bahwa berhubungan dengan tugas-tugas itu akan dilaksanakan melalui daring. Pokoknya kami juga sangat berharap jangan sampai masa depan anak-anak generasi penerus kita ini kita kita gadaikan hanya karena alasan COVID. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Ibu, saya mengucapkan terima kasih banyak sudah diundang dalam acara tatap muka untuk anak sekolah gitu ya, SMA perdana. Jadi di sini saya ditunjuk sebagai koordinator kesehatan. Ada beberapa hal yang mau saya sampaikan menyangkut protokol kesehatan. Syarat-syarat sekolah itu dibuka. Karena beberapa waktu yang lalu, kalau nggak salah saya 3 minggu sebelum sekolah dibuka SD, itu kami ada rapat sama Bapak Sekda. Itu khusus puskesmas, karena di sini kami ditunjuk untuk mengontrol sekolah-sekolah yang sudah tatap muka kalau misalnya tidak sesuai dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan, dan kemudian
ada tempat cuci tangan di setiap ruang kelas. Kalau misalnya dalam satu lokal itu muridnya sedikit, itu nggak apa-apa satu cuci tangan itu 2, itu nggak masalah. Tapi dia sedikit ya, di dalam kelas itu kita harus jaga jarak 1,5 meter. Itu kan nggak betul kan Bu? Maksudnya kan 50% gitu ya. Anak murid kita harus pakai masker dalam pembelajaran. Begitu juga dengan ibu gurunya. Kemudian saya minta juga sebelum pembelajaran dimulai nanti, guru-guru kelasnya harus menanya dulu sama anak-anak murid kita, ada nggak keluarga kita yang balik dari luar kota. Jadi gimana, dia sakit, keadaan di rumahnya gimana, terus anak-anak tadi saya sampaikan juga sama dia. Jangan kalau ada yang demam, Bapak Pemimpin tadi kalau misalnya ada kurang enak badan, itu anak murid kita jangan masuk sekolah dulu. Karena memang banyak syaratnya Bu yang disampaikan. Karena ini kalau saya pribadi saya sangat setuju kalau sekolah dibuka. Tapi syaratnya banyak. Tapi nanti efeknya ke kita juga gitu ya. Di sini ibu sekolah, ibu guru, orang tua murid itu harus bekerja ekstra dalam situasi seperti ini. Dan sampai sekarang ekstranya apa ya? Memang ibu-ibu guru harus ekstra ya Bu ya. Kan udah 1 tahun libur ya Bu ya. Jadi nanti kalau murid kita masuk ya memang harus betul-betul diperhatikan. Anak murid tidak boleh keluar dari pekarangan sekolah selama pembelajaran. Tidak dibenarkan. Itu kalau ini saya tengok SOP-nya juga anak-anak bawa makanan dari rumah gitu ya. Walaupun ada buka kantin nggak apa-apa, kasihan juga anak-anak nggak ada kantin ya Bu. Kalau dia haus minum habis bekalnya dari rumah. Tapi itu tolong dikondisikan, jangan berbondong-bondong, jangan bernumpuk-numpuk kalau di kantin. Jadi itu aja sih yang bisa saya sampaikan. Kalau misalnya nanti ada anak, dia dari rumah sih sehat, tapi sampai di sekolah dia kurang enak badan. Kalau rasanya pihak UKS tidak bisa menangani, bawa aja ke puskesmas. Ya, itu aja. Nanti kalau misalnya ada Bu yang mau disampaikan, Ibu bisa WA saya atau telepon saya. Terus kita bersama-sama berkoordinasi apapun ya, segala sesuatunya bukan saya sendiri yang mengambil suatu keputusan itu, tentu kita harus bersama-sama. Jadi nanti kalau misalnya hal-hal yang terjadi itu bagaimana yang terjadi di lapangan, ya itu tadi ada hal-hal yang tertentu. Kemudian kalau harapan saya dalam hal ini terhadap anak-anak untuk kegiatan yang ada nantinya di sekolah, kalau bisa diberikan edukasi tentang masalah COVID ini, jadi lebih paham, lebih tahu bagaimana cara pencegahannya. Bila perlu dalam maupun di luar pun pemakaian masker itu kan harus diwajibkan juga ya. Kemudian untuk yang apanya kan perlu juga kayak hand sanitizer itu bila perlu dia dibawa kemana pergi dibawa. Saya kemana juga saya bawa juga ini gitu. Jadi dalam hal ini kegiatan untuk anak sekolah lebih dimatangkan ya, itu tadi edukasi yang baik tentang COVID yang ada di sekolah-sekolah nanti. Kemudian untuk teknis di lapangannya, untuk safety-nya terhadap diri dia, yaitu selalu membawa masker dan kemudian sanitizer. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih waktu dan kesempatannya Bu. Saya izin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini, yang saya sampaikan ini masalah ini SOP. Ini agak serius ini, tadi agak serius. SOP ini saya tengok ini jangankan melaksanakan aja, membacanya bosan. Ini Pak, ini lengkap ini. Saya yakin kalau kita laksanakan Ibu ini semua,
bukan saya takabur, saya pastikan tidak ada penularan di SMA. Tapi ini kita laksanakan, tidak akan terlaksana semuanya. Kenapa saya bilang? Contoh yang pertama, apa mampu kita tiap hari ini penyemprotan keliling sekolah? Tak akan mampu, Bu. Nggak usah saya apa, nggak usah ibu saya bilang saya nggak mampu. Ya, tapi kalau kita laksanakan ini, saya yakin ini udah bagus ini. SOP ini lengkap semua, nggak akan ada penularan di sekolah ini. Sedangkan demam aja nggak boleh ke sekolah, termasuk nanti guru-gurunya nggak sehat nggak usah masuk. Kan nggak ada lagi penularan. Itu ya masalah SOP mungkin ya Bu ya. Ini saya memang udah bagus ini, lengkap ini, tak ada celah virus itu di sini di SOP ini. Betul kan Pak Damat? Nggak ada ini celah virus itu masuk ke sini. Ya, demam aja sini nggak boleh ke sini. Dari mana dia datang? Mungkin dia terbang, itu nggak bisa kita. Itu ya yang pertama. Yang kedua mungkin masalah yang disampaikan oleh Bapak Komite. Ini mungkin anak selesai belajar, mungkin kan kita nggak terkontrol lagi Bu, mungkin nggak sampai di rumah, nah apa. Yang penting Bapak Komite, kita sampaikan anak yang gelombang pertama, shift pertama, pulangnya jam sekian, kita sampaikan sama orang tuanya. Itu yang pertama, kita sampaikan sama orang tuanya. Nggak mungkin kita ngikuti anak itu pulang, ya. Nah itu kita sampaikan. Itu nanti kalau nggak pulang anaknya, tentu orang tua nanya, kamu keluar jam sekian, kok sampai di rumah, misalnya kemana kan? Bukan kita lagi Bu. Nah, itu Pak Komite, mungkin tugas Pak Komite sampaikan sama orang tua. Cek anak itu pulangnya jam sekian, shift pertama, shift kedua pulangnya jam sekian. Kalau di sini memang tanggung jawab kita. Kalau dari luar mana lagi? Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, di sinilah ini penyakitnya. Sampai kapanpun virus ini gentayangan di Indonesia. Kenapa saya bilang ini? Kita tidak sinkron, tidak bersatu semua. Contoh yang dibilangkan Bapak Komite tadi, malam minggu cari 100 pasangan di pasar Kampar. Kenapa saya bilang tidak bersatu? Kalau kita bergiat seperti ini, seharusnya orang pasar itu bergiat juga seperti ini. Siapa orang pasar? Nanti kalau di lapangan, ya tentu orang tua kita yang terhormat Pak Camat lah. Kalau yang di lapangan kantor camat. Jadi kita kalau bersatu itu mungkin bisa. Tapi kalau kita aja ini di dalam ini kita apa? Mungkin di luar betul yang dibilang Pak Camat tadi. Vaksin itu tidak menjamin. Kita gentayangan ke sana. Wah mungkin lebih parah kita yang tua-tua ini. Kenapa? Anak itu kawannya itu aja nih. Mungkin kalau nggak kena kawan itu nggak masalah, nggak akan kena dia. Kita enggak, apalagi laki-laki. Tanya apa ini Pak Komite. Kadang ke kafe, orangnya ke kafe itu tak siapa-siapa saja. Lebih parah kita sebetulnya. Cuman kita harus menyadari kalau kita sibuk, tentu kita harus mematuhi peraturan kesehatan. Mungkin itu aja yang saya sampaikan. Kalau memang ada yang salah, tolong diluruskan. Kalau memang ada ditanyakan yang sepanjang saya sampaikan itu, tolong tanyakan sekarang. Kalau nggak bisa, saya bawa ke atas. Ke atas bukan sama Tuhan. Saya orang-orang bawah juga, ya masih ada komandan saya, masih ada komandan mana gitu. Ya silakan kalau ada pertanyaan, kalau nggak ada saya tutup. Oke? Good. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak datangnya waktu. Ya begini Bapak bisa. Saya tadi sangat tertarik tadi laporan dari Bapak tadi. Memang di luar tuh masyarakat, terutama siswa yang berkeliaran yang tidak terkontrol. Jadi itu akan lebih berat atau lebih parah. Jadi sini saya menyampaikan itu menyarankan kepada Bapak. So begini Pak,
tipikal orang-orang sini Pak ya. Kalau nampak dia bapak yang seperti bapaknya, bapaknya semua lari Pak. Jadi saya berharap, jadi di tempat-tempat itu Pak, di momen itu Pak ya, harus ada orang-orang yang seperti bapak. Jadi saya setuju Bapak. Yang kedua, saya kepada Pak Camat yang punya satu PP, juga mereka takut tuh. Tapi lalu sekolah tuh, kenapa nanti? Lalu dia takut dia apa di sana, tidak ada kan apa Pak. Itu nanti kalau nanti memang ada, berarti dia Pak saya, insya Allah baik itu nanti di lapangan atau di sekolah nanti semuanya lari Pak. Nah, jadi saya ini berharap nanti Pak. Bapak kan juga dia punya anggota Pak ya. Ya Pak ya. Nah, itulah Pak. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini, terima kasih. Mungkin yang ditanyakan itu sebetulnya pertanyaan itu mungkin sudah tercakup disampaikan oleh Pak Camat. Tapi nggak apa-apa, saya jawab lagi lah. Mungkin dibilang Pak Camat tadi, ini dari Pak Camat dulu. Nggak mungkin tiap malam dia pulang malam, ya Pak Camat. Kita tunggu kantor itu seperti apa, antar pasar itu sampai. Jadi begini maksud saya tadi, memang betul yang Bapak bilang, mungkin kami datang bisa dia datang aja dan mungkin dan hari. Maksud saya itu inilah yang saya bilang itu tidak bersatunya kekompakan kita itu. Jangan diharap aja orang yang bisa mengusir anak itu. Kemudian kita yang tua-tua atau yang di kampung atau di desa itu kan bisa komunikasi kepala dusun, RT, RW. Kalau utara sampai di mana Pak? Mau betul Bapak bilang, nggak usah lah itu orang yang duduknya di kedai biasa saja, kalau kerjanya salah lari dia, apalagi anak-anak muda yang seperti itu. Kalau kami datang, oh betul, tapi apa mungkin? Kayak saya sekarang ini saya dan pos bukan babinsanya, tapi merangkap ini Pak, merangkap babinsa jauh pula. Jadi 6 orang, cepat ada yang luar desa. Tapi kalau ngurus yang satu tempat itu mungkin bisa. Di tempat lain, makanya saya bilang itu kesadaran yang bilang Pak Camat itu yang paling penting. Yang paling penting sekali itu adalah orang tua. Itu pangkal pokok orang tua. Maka kalau saya bilang tadi itu, kalau bersatu kita ini mungkin Pak. Tapi kalau seperti ini, kita di sekolah kita jaga. Di luar sana siapa yang jaga? Maka saya bilang itu tadi, sampai kapanpun kentayangan beliau itu betul. Mungkin yang bilang pertama Pak Jokowi, saya ingat suatu saat kita tidak akan menghiraukan corona, kita hidup berdampingan, pernah dia bilang. Nah, ini aku bilang.